Baik, saya akan share present perfect. Oke, present perfect, kita bicara rumusnya dulu. Yang bawah ini tadi, ini fungsinya ya. Fungsinya, saya kebetulan tadi browsing, ini fungsinya sudah saya copy paste di Microsoft Word. Present perfect, rumusnya dulu. Ya, atau pattern ya. Pattern atau rumus. Ya, bahasa Indonesianya rumus. Oke. Rumusnya adalah, untuk kalimat positif, subject plus have atau has plus kata kerja ketiga ya. Oke. Jadi yang memakai have adalah they, we, I, dan you. Ini pakainya have ya. Oke. Sedangkan he, she, dan it pakainya has. Ya, seperti itu. Itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus have atau has plus haven't ya, have not atau hasn't atau has not ya, atau have not ya. Ini kita biasakan untuk menyingkat ya, plus kata kerja ketiga. Jadi peruntukannya sama, haven't dan hasn't ini pronoun untuk subjeknya sama ya, they, I, you untuk have, he, she, it untuk has. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat tanya atau question. Secara rumusnya adalah have dan has-nya kita taruh di depannya. Has plus subject plus verb 3. Ya, plus verb 3. Ya. Ingat-ingat ini rumusnya ya. Jadi kita sudah memakai kata kerja ketiga di sini. Oke, ingat pertanyaan itu ada dua jenis pertanyaan. Pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, yang baru saja rumusnya kita gunakan, yaitu have atau has plus subject plus kata kerja ketiga. Yang kedua adalah pertanyaan yang jawabannya berupa informasi. Ya. Nah, untuk itu kita tambahkan di depannya adalah question word atau kata tanya ya. Question word plus have atau has plus subject plus kata kerja ketiga. Jadi kita biasakan mengetahui kata kerja ketiga itu yang dimaksud seperti apa, begini ya. Jadi sering sekali saya sampaikan bahwa ini pengetahuan dasar ya. Kata kerja itu ada yang namanya basic verbs atau kata kerja ke-0 ya. Yang kedua adalah first verb atau kata kerja pertama ya, first. Ya, yang kedua second atau kata kerja kedua, dan yang ketiga third atau kata kerja ketiga, dan yang terakhir adalah ing ya, atau ya ing form ya, atau verb ing ya, ing saja ya. Oke. Wah, ini gede banget hurufnya. Oke, misalnya kata go ya, kata kerja dasarnya adalah go ya. Kata kerja dasarnya adalah go. Kemudian kata kerja pertamanya adalah go dan go or goes. Goes ya, go dan goes. Kata kerja keduanya When. Oke. Kata kerja ketiganya When. gone ya. Ini nanti yang kita pakai gone ini kata kerja ketiga, dan ing-nya, bentuk ing-nya adalah going ya, going. Oke, good. Kemudian kata study misalnya. Study kata kerja pertamanya Study or studies. Study or studies ya, tergantung subjeknya ya. Jadi kalau subjeknya dia you, dia pakai study. Kalau pakai he, she, dan it, pakainya studies ya. Kata kerja keduanya Studied. ya. Kata kerja ketiganya Sama. studied juga. Kata kerja ing-nya studying ya. Studying ya, seperti itu. Ini kegedean huruf ini. Oke. Studying ya. Oke, berikutnya. Misalnya kalau teach ya. Teach. Ini hurufnya dikecilin lagi. Oke.
Kemudian kalau kata teach yang artinya mengajar ya, kita masukkan dulu supaya kalian terbiasa dengan perubahan bentuk kata kerja ya. Teach itu artinya mengajar. Kata kerja pertamanya apa? Teach or teach. Teach dan teach atau Teach, teach. ya teach atau teaches ya. Teach atau teaches. Oke, itu kata kerja pertamanya. Kata kerja keduanya Taught, taught. taught ya, taught. Dibaca taught ya, dibaca taught. Oke. Kata kerja ketiganya yang kita pakai untuk present perfect. Ya, taught juga ya, taught. Oke. Dan kata E-nya adalah Teaching. teaching ya, teaching. Jadi yang ditambahin ini yang kata kerja dasarnya ya, atau basic verb-nya, teaching ya. Oke, kemudian kalau think itu artinya berpikir, ya, berpikir. Kata kerja pertamanya apa? Kata kerja pertamanya adalah think dan things ya. Oke, kata kerja keduanya thought ya, thought. Oke, cara membacanya, cara membedakannya adalah kalau yang atas ini dibaca thought, kalau di bawah dibaca thought. Beda ya? Thought sama thought. Ya, kamu jangan sampai ngatain orang thought. Jadi ini baca thought ya. Jadi ini dibaca thought, yang ini dibaca thought. Jadi lidahnya agak keluar sedikit ya. Kalau kamu muslim, kalau belajar ngaji, ini ada huruf sa ya. A, ba, alif, ba, ta. Nah, ta ini cara membaca thought ya. Ya. Kalau kalian belajar huruf hijaiyah itu, ada yang belajar ngaji nggak nih? Belajar. Ya, jadi ini dibaca thought ya, thought. Yang atas dibaca thought, yang bawah dibaca thought. Ya. Kemudian I-nya gimana? I-nya gimana? Thinking. Thinking. Yang ingin itu yang diubah adalah kata kerja dasarnya ya, dan kata kerja duanya ya atau ketiganya. Oke. Jadi seperti itu gambarannya, dan nanti yang kita gunakan untuk present perfect ini adalah kata kerja ketiga ya, jangan lupa. Oke, satu lagi yang sering sekali salah paham. Kata kerja dasarnya adalah be ya. Kata kerja pertamanya apa? Kata kerja pertama dari be apa? Kata kerja dasarnya kan be, will be. I will be a doctor. Kita kata kerja dasarnya. Kalau kata kerja pertamanya aja apa? Be. Was. Itu kata kerja kedua. Kalau kata kerja pertamanya is, am, dan are. Itu kata kerja pertamanya ya. Kata kerja keduanya was dan Where. were. Ya. Itu kata kerja kedua. Kata kerja ketiganya been. Oke, kata kerja in-nya Been. being ya. Being. Oke, itu teman-teman, jadi yang kita gunakan kata kerja ketiga, ini rumusnya. Nah, sekarang fungsinya ya. Fungsinya. Fungsi pertama adalah dari present perfect itu menjelaskan an action or situation that started in the past and continues in the present. Jadi present perfect digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut di masa sekarang. Ya, misalnya kalimat I have lived in Bristol since 1984. Jadi saya sudah tinggal di Bristol. Bristol itu kota di Inggris ya. Tahun 1984. Ya. Jadi karena maka diikuti kata have, kemudian kata kerja ketiga dari live adalah lived. Ya. Artinya dia sudah tinggal di Bristol sejak tahun 1984 dan sampai sekarang masih tinggal di Bristol. Jadi kalimat I have lived in Bristol since 1984 artinya saya sudah tinggal di Bristol sejak tahun 1984 dan sampai sekarang masih, and I still do. Saya masih tinggal di Bristol sekarang, ya.
Oke. Itu fungsi yang pertama. Jadi menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu, dimulai di masa lalu dan sampai sekarang masih berlangsung. Itu fungsi yang pertama. Ya. Nanti saya minta kalian untuk menerjemahkan fungsinya ini ya. Fungsi yang kedua, an action performed during a period that has not yet finished. Ya. Fungsi dari present perfect yang kedua adalah menjelaskan suatu kejadian yang terjadi dalam satu periode yang belum selesai. Jadi periodenya itu belum selesai, waktunya itu belum selesai. Misalnya, she has been to the cinema twice this week. Dia sudah pergi ke bioskop 2 kali minggu ini. Artinya periode minggu ini itu belum berakhir, ya. Periode minggu ini belum berakhir, ya. Jadi selama minggu ini dia sudah pergi ke bioskop 2 kali dan minggu ininya belum berakhir. Ya. Itu fungsi yang kedua. Ya. Fungsi yang ketiga adalah a repeated action in an unspecified period between the past and now. Ya. Jadi present perfect digunakan untuk menjelaskan sebuah aksi yang diulang-ulang. Repeated action itu berulang ya, sebuah kegiatan yang berulang di masa waktu yang tidak spesifik. Jadi keterangan waktunya tidak jelas, kapannya tidak jelas, kapannya tidak disebutkan. Itulah yang membedakan antara present perfect dengan simple past tense. Di sini nih ya. Kalau simple past tense keterangan waktunya jelas. Umpamanya saya pergi ke Bali minggu lalu. Nah, untuk kalimat seperti itu kita pakai simple past tense. Ya. Nah, tapi untuk present perfect ini keterangan waktunya minggu lalunya tidak disebut. Misalnya ini ya. Jadi saya ulangi lagi, present perfect digunakan untuk kegiatan yang berulang di masa waktu yang tidak spesifik, tidak disebutkan. Antara between the past and now, antara waktu di masa lalu dan sekarang. Misalnya, we have visited Portugal several times. Kami sudah pernah mengunjungi Portugal beberapa kali. Kapan? Kapannya tidak disebutkan. Jadi antara kurun waktu di masa lalu dan sekarang, saya sudah mengunjungi Portugal itu beberapa kali. Ya, karena tidak disebutkan kapannya, maka kita pakai present perfect dan tidak pakai simple past tense. Karena kita kemarin sudah bicara itu simple past tense ya. Oke. Itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat dari present perfect adalah an action that was completed in the very recent past. Jadi sebuah kejadian yang sudah selesai terjadi ya, in the very recent past, di masa yang baru, sangat baru ya, baru saja. Ya. Biasanya ada kata just-nya. Ya, misalnya I have just finished my work. Aku baru saja menyelesaikan tugasku. Ya, di sini kan baru banget ya. Jadi tidak bisa jauh. Umpamanya tahun lalu tidak bisa pakai present perfect dalam hal ini ya. Jadi sangat baru, baru selesai, baru saja selesai. Ya, kita pakai present perfect. Alright, berikutnya fungsi present perfect digunakan untuk menyatakan an action when the time is not important. Ini hampir mirip dengan fungsi yang ketiga ya. Jadi menyatakan sebuah kejadian ketika waktunya tidak penting. Ya, makanya tidak disebutkan. Misalnya, he has read War and Peace. Dia sudah pernah membaca buku yang berjudul War and Peace. Kapan? Nggak penting. Tidak disebutkan. Ya, karena tidak disebutkan, maka kita menggunakan present perfect. Kalau waktunya disebutkan, kita pakai simple past tense. Ya. Kemarin kita membahas simple past tense tuh. Nah, nanti kapan-kapan kalau ada waktu, kalau ada umur panjang, umur saya panjang, umur panjang, kita bisa membandingkan secara kontras kapan menggunakan simple past tense, kapan menggunakan present perfect. Tapi khusus kali ini kita hanya membahas present perfect saja. Itu ya, jadi fungsinya seperti itu. Oke. Ini tadi kan saya sudah baca nih 5 fungsi ini. Saya pengen kalian membacanya juga dan menerjemahkannya. Oke, saya minta Camilla Francisca. Kamu Ya, baca bisa. fungsi yang pertama ini. An action or situation, kamu baca, terus kamu terjemahkan. Aduh, siap. Tadi kan saya menjelaskan, kalau terus lupa gimana? Aduh, saya sudah lupa lagi. Sudah lupa? Oke. Biar saya baca, Mister. Ya, baca saja dulu, baca. Fungsi dari simple present perfect adalah untuk dibaca. An action or situation
that started in the past And past and continues in the present. I have ini lived. contohnya ya. Contohnya nggak perlu dibaca. Oke, yang bisa menjelaskan nomor 1 ini siapa? Maksudnya gimana? Fungsinya gimana? Siapa? Siapa yang bisa menjelaskan? Ini itu tuh bilang ini Yang dari Manado juga siapa? Saya siapa ya ini ya? Manado sudah menulis belum? Oke, Manado belum ada yang menulis ini namanya yang hadir. Oke. Nurlaila Salsabila ada tidak? Nurlaila Salsabila bisa tidak menjelaskan nomor 1 ini? Dari mana? Suatu tindakan atau situasi. Oke. Tidak masuk. Oh, tidak masuk. Oke. Oke. Siapa itu tadi yang mau menjawab? Mention your name. Maria Brigita Mas. Oke. Maria Brigita dulu. Maria Brigita. Gimana? Artinya apa, Maria? Suatu tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan berlanjut di masa depan. Kok di masa depan? Itu present di masa mana? Sampai saat ini. Di masa sekarang. Di masa sekarang ya. Jadi yang dimulai di masa lalu berlanjut sampai sekarang ya. Jadi kata I have lived in Bristol since 1984 ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Maria Brigita. Saya telah tinggal di Bristol sejak tahun 1984. Sampai sekarang masih tinggal di Bristol enggak? masih. Masih ya. Melakukannya ya. Dan saya masih tinggal di Bristol ya. Oke, number 2. Gabriel dari Manado. Coba dibaca dan diterjemahkan. Fungsi dari present perfect itu. Nanti kalian bisa lihat namanya ya. Kalau kalian lihat. Bagian an action performed during a period that has not yet di cinema. Yang ini Sir. Ya, yang sampai kata finish saja diterjemahkan. Artinya apa? Sampai kata mana? Finish. Finish ya, sampai kata finish. Artinya apa itu? Fungsi dari present perfect adalah untuk Pak. Masalah yang apa translate-nya Sir artinya? diartikan Oh, diartikan. an action performed Digunakan untuk menjelaskan keadaan yang sudah atau belum terjadi yang dimulai di masa lalu sampai sekarang. no yang nomor 2 kok. Ini loh, an action performed during a period that has not yet finished. Itu Dalam situasi Oke. Gimana? Ada yang lain yang bisa? saya. Siapa? Saya. What's your name? Kamila. Saya Kamila. Oke. Kamila artinya apa Kamila? Itu artinya suatu tindakan yang dilakukan selama periode yang belum selesai. Yang belum selesai. Oke. She has been to the cinema twice this week. Itu artinya apa Kamila? Mana, Mister? She has been to the cinema twice this week. Artinya apa? Dan minggu ini dia pergi. No. Ya, siapa yang bisa mengalami? Minggu lalu dia pergi menonton sinema. Mau nonton sinema. What's your name? What's your name?
Yang tadi yang cowok siapa namanya? Dia telah ke bioskop 2 kali dalam minggu ini. Iya, dia telah pergi ke bioskop sebanyak 2 kali dalam minggu ini. Minggu ininya sudah selesai belum? Sudah berlalu belum? Belum, masih dalam Belum ya? Ya, jadi minggu ininya itu belum berlalu ya. Masih minggu ini. Ya. Umpamanya begini. Ini kan satu minggu itu kan dari Senin sampai hari Minggu ya, atau dari Minggu sampai hari Minggu, gitu ya, minggu berikutnya. Jadi saya minggu ini itu sudah pergi ke bioskop dari sejak hari Senin kemarin sampai hari ini hari Kamis saya sudah pergi ke bioskop 2 kali. Nah itu saya menggunakan kalimat ini. I have been to the cinema twice this week karena minggu ininya masih belum selesai kan? Oke, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, siapa yang mau baca? Dibaca. Who? I cannot hear your voice clearly. What's your name? A repeated action in an unspecific. Yeah, what's your name? Namanya siapa? Chrysanthus Matrinitas. Oke, silakan dibaca. Dibaca dan dijelaskan. A repeated action in an unspecific period between the past and now. And now, oke. Artinya apa? Tidak tahu, Mister. Tindakan berulang dalam Tindakan berulang dalam periode yang sudah ditentukan antara masa lalu dan sekarang. Very good. Jadi waktunya tidak disebutkan ya, tidak disebutkan. Oke. Jadi kalimat we have visited Portugal several times artinya apa? Kami telah mengunjungi Portugal beberapa kali. Ya, beberapa kali. Jadi dari masa lalu sampai sekarang itu saya sudah mengunjungi Portugal beberapa kali. Waktunya tidak disebutkan. Oke, number 4. Siapa yang baca ini? Gusti Ate, coba dibaca. Masih di mute itu Gusti. An action that was completed in the very recent past. In the very recent past. Ya, expressed by just. Oke. Artinya apa? Itu kan contohnya ya, tidak perlu dibaca. Artinya apa? Edwin, artinya apa Edwin? Bisa nggak Edwin? Sebuah tindakan. Sebuah tindakan yang diselesaikan di masa lalu yang sangat baru. Yang sangat baru ya. Jadi di masa lalu yang sangat baru. Jadi baru aja selesai gitu ya maksudnya. Jadi dengan kata yang baru saja selesai gitu kan. Jadi kalimat I have just finished my work itu artinya apa? Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya. Iya, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya. Oke, berikutnya. An action when the time is not important. Ini artinya apa ini? Suatu tindakan ketika waktunya tidak penting. Ya, jadi ketika waktunya tidak disebutkan ya. Jadi tidak penting. Ya, contohnya, he has read War and Peace. Artinya apa? Dia telah Ya, dia sudah membaca buku yang berjudul War and Peace. Jadi kalau ini tidak perlu diterjemahkan, judul buku ya, War and Peace. Jadi mengapa waktunya tidak disebutkan? Karena waktunya tidak penting. Yang terpenting adalah the result of his reading ya. Jadi hasil membacanya itu yang penting. Membacanya yang penting. Waktunya tidak disebutkan. Baik, itu adalah fungsinya ya teman-teman. Nanti ini gimana ya? Nanti bisa dilihat di itu ya, di rekaman ya, di YouTube ya. Oke. Ini tidak, nanti saja saya fotokopinya. Oke, sekarang biasa karena tujuan kita adalah bisa menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka kita terjemahkan ini ya. Oke.
Delvia belum mandi. Nah, ini kan ini juga pakai present perfect karena ini berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu tapi waktunya tidak disebutkan ya. Oke. Maka bahasa Inggrisnya adalah Delvia, karena Delvia maka pakainya has ya. Hasn't, kemudian kata kerja ketiga dari mandi, bahasa Inggrisnya kan take ya. Take. Oke. Kata kerja ketiga dari take adalah taken ya. Delvia hasn't taken a bath ya. Take a bath. Ya. Apa? Take a bath. Atau take a shower ya, boleh. Oke, jadi kata take itu kalau dimasukkan ke sini, kata kerja dasarnya adalah take. Kata kerja pertamanya adalah take dan take. Oke, kata kerja keduanya adalah took. Dan kata kerja ketiganya adalah taken ya. Kata kerja ini apa? Taking ya, taking. Alright. Oke, taken. Alright. Kemudian kalau kalimat tanya, mengapa Delvia belum mandi? Maka bahasa Inggrisnya adalah why, karena belum mandi itu artinya negatif ya. Maka why hasn't Delvia taken a bath ya? Harus dijawab, ya? Because there's a problem with the water at home. Jawabannya seperti itu ya. Contoh kalimat berikutnya, sudahkah Rangga dan Esya saling nelpon akhir-akhir ini? Maka bahasa Inggrisnya adalah have Rangga and Esya called each other lately. Ya, karena Rangga dan Esya maka dia pakainya have ya. Karena ini pertanyaan, maka harus dijawab. Pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Maka kalau ya adalah yes they have, kalau belum no they have ya. Oke. Contoh lagi kalimatnya. Umpamanya Nur Haliza sudah pernah ke Bali 2 kali. Oke. Sudah pernah ke Bali 2 kali. Kata kerjanya di sini apa yang dipakai? Sudah pernah ke Bali 2 kali. Nur Haliza went to Bali. Oke, pakai go boleh ya. Oke, pakai go. Oke, tadi yang dirubah adalah kata go. Oke. Kalau Nur Haliza pakainya has atau have? Yes. Has. Kata kerja ketiga go apa? Gone ya. Kata kerja ketiga go adalah gone. Jadi has gone to Bali 2 kali. Apa? Twice ya. Twice sama Blackpink ya. Oke, pakai go boleh. Tapi ada juga yang pakai be ya, atau pakai be. Bisa juga pakai be. Kalau pakai be, jadinya bagaimana? Haliza has been to Bali Ya, has been to Bali ya. Jadi Nur Haliza has been to Bali twice. Ya, sama. Good. Tambah lagi, Edwin dan Jonathan. Jonathan, yang mana ini gambarnya kok nggak ada? Ini saya. Oke. Saya keluar yang nggak keluar gambarnya saya hapusin dari note. Oke, ini Erna ini saya hapus. Di sini. Kasihkan saya ini ngapusin orang-orang. Azhar saya hapus. Kenapa dihapus? Ya karena nggak ada gambarnya, nggak ada mukanya. Oh, ya sudah. Saya nggak mau di ghosting ya. Maria Kristanti. Ini kalian ghosting saya ini namanya. Ngikut Zoom tapi nggak ada mukanya. HP Mister. Cornelis. Oke. Wahyudin. Halo, Mister. Ya, Wahyudin saya hapus. Ardi. Alright. Ini asik loh ngapusin Zoom orang ini kayak mencetin squishy loh. Asik.
Oke, Ardi, ya gabus. Nah, Lestari. Ya, udah. Oke. Untuk kakak sinyal kamera. Lestari mana? Oke, good. Ya sudah. Alright, lanjut lagi. Apakah kamu sudah sarapan? Nah, bahasa Inggrisnya gimana? Apakah kamu sudah sarapan? Ini kata kerjanya apa ini? Sarapan bahasa Inggrisnya apa? Breakfast. Oke, bahasa Inggrisnya sarapan itu adalah have breakfast ya. Breakfast. Oke, have breakfast. Kemudian berarti nanti yang dirubah kata kerja ketiga adalah kata have-nya ya. Oke, kita masukkan dulu di sini. Kata have itu kata kerja dasarnya adalah have. Kata kerja pertamanya apa? Have atau have. Have dan has ya. Oke. Kata kerja keduanya had. Kata kerja ketiganya had. Oke, kata kerja ininya Having. having. Good. Jadi ini yang kita pakai ya kata kerja ketiga. Oke, good. Nah, apakah kamu sudah sarapan? Berarti kan yes no question ya. Karena yes no question berarti yang di depan adalah have dan has-nya. Ya. Kalau kamu pakainya have atau has? Have you. Have you ya. Have you ya. Have you. Oke, kemudian have breakfast berarti had. Had breakfast. Have you had breakfast? Yes, ditambahin yet ya. Ditambahin yet. Have you had your breakfast yet? Atau breakfast saja ya. Oke. Ini harus dijawab ini. Kalau sudah bagaimana? Kalau belum bagaimana? Yes, I have. Ya, yes, I have. Kalau sudah. Kalau no, I haven't. Ya, kalau belum. No, I have. I have. I Oke, good. Nah, No, berikutnya. Contoh lagi misalnya, apa yang sudah Matrinas atau Steve ya, Steve kirim ke kedua orang tuanya baru saja. Apa yang sudah Steve baru saja kirim ke kedua orang tuanya di kampung. Oke. Di sini kata kerjanya apa di sini? Yang nanti dirubah kata kerja ketiga. Kirim. Oke, kirim bahasa Inggrisnya apa? send. Oke, atau deliver boleh, send boleh ya. Kita pakai kata send ya. Atau mau pakai kata deliver. Kita pakai kata send dulu ya. Kata send kita masukkan dulu ke daftar kata kerja. Send itu kata kerja dasarnya adalah send. Kata kerja pertamanya apa? Send Dan atau send ya. Kata kerja keduanya Send. send pakai T ya. Kata kerja kerjanya Send. send juga pakai T juga. Kemudian kata ininya Sending. sending. Kok sending? Sending yang kata kerja dasarnya yang ditambahin ini ya. Sending. Oke, good. Nah, ini bagaimana nih? Apa yang sudah Steve kirim? Berarti ini adalah pertanyaan yang jawabannya berupa informasi ya. Jadi tidak bisa dijawab ya atau tidak. Kalau apa itu bahasa Inggrisnya apa? Apa bahasa Inggrisnya apa? What ya, what. Oke, what. Kalau Steve pakainya have atau has? S. Has. Oke, what has. Steve, karena baru saja kata just ya. What has Steve just sent Just to his parents. parents. in the Village. Ya, Village. village. Jadi In the classroom. mengapa kita tidak perlu kata kedua di sini? Karena kata parents itu sudah menunjukkan dua ya. Karena orang tua kita kan dua ya. Ada ya tiga. Ada ya. Jadi orang tua itu pasti dua. Karena yang buat dua orang. Kalau ini harus dijawab ya, dijawab. Cara menjawabnya bagaimana? Umpamanya Steve sudah mengirim apa? Kira-kira apa jawabannya?
Kirim uang. Mengirim uang. Oke. Steve baru saja mengirim uang, berarti Steve have just ya has just sent money. Money. Atau boleh seperti ini, Steve has just sent money to his ya, boleh seperti itu ya. Oke. Contoh lagi. Ini kan tadi kalimat positif dan dan kalimat tanya ya. Coba kalimat negatif lagi. Gabriel dan Camila belum saling berbicara sejak tahun lalu. Ya, sejak tahun lalu. Jadi dari tahun lalu sampai sekarang mereka belum berbicara. Oke, kata yang diterjemahkan sebagai kata kerja kata apa ini? Berbicara bahasa Inggrisnya apa? Talk ya. Talk, oke, talk. Huruf L-nya nggak dibaca ya, bukan talk, tapi talk. Oke, kita masukkan dulu ke daftar ya. Talk itu kata kerja dasarnya adalah talk. Kata kerja pertamanya talk dan talk ya. Kata kerja keduanya talk. Hampir mirip katanya talk, ada hurufnya. Kata kerja ketiganya talk juga ya. Kata kerja ininya talking ya. Ya, yuk, sekarang kita terjemahkan. Gabriel dan Camila belum berbicara saling berbicara sejak tahun lalu. Kalau Gabriel dan Camila pakainya have atau has? Have ya. Oke, Gabriel dan Camila. Karena negatif berarti haven't ya. Kemudian kata kerja ketiga dari talk adalah talked. Ya, saling berbicara berarti talk to each other. Ya, sejak tahun lalu last year. Ya. Jadi kita sudah punya kalimat contohnya sudah ada semua ya. Oke, satu lagi. Biar nggak bingung. Misalnya, sudahkah Tati memberimu, di sini ada kalimat negatif juga ya? Sudahkah Tati memberimu uang? Oke, di sini kata yang dirubah, kata kerjanya kata apa? Memberi ya, memberi bahasa Inggrisnya apa? Give. Oke, give. Kita masukkan dulu di daftar biar kalian, karena kan ini ibaratnya masih kalian kata kerja pertamanya apa ya, keduanya apa ya, kan? Give itu kata kerja dasarnya. Kata kerja pertamanya give dan give. Kata kerja keduanya give ya. Ini cara membacanya give. Kata kerja ketiganya given ya, given. Kata kerja ininya giving ya, giving. Oke, good. Giving, alright. Sudahkah Tati memberimu uang? Kalau Tati pakainya have atau has? Has ya. Has. Tati memberi, berarti given you money ya. Jadi ditambah jet ya. Ditambah jet boleh, ditambah tidak juga boleh, tapi lebih bagus ditambah jet ya. Bukan nyet ya, tapi jet. Kalau nyet kan ngapain orang. Has Tati given you money yet? Ya, jawabannya kalau sudah bagaimana, kalau belum bagaimana? Yes. Yes. Yes, I have. Kok yes I? Tapi apa? Ya, yes she has. Kalau belum? No, she has. Ya, no she hasn't. Oke. Ya. Oh, begini. Nah, gitu ya. Oke, ini. Satu contoh lagi. Selalu pegang ada. Biar
Mengapa Tommy belum mengirim tugas, belum mengerjakan tugas? Mengerjakan tugas. Di sini kata yang diterjemahkan nanti kata apa? Kata kerjanya? Mengerjakan bahasa Inggrisnya apa? Work. Do ya, do. Work. Kalau work itu pekerjaan ya, atau bekerja. Kalau mengerjakan do. Oke, do itu kita masukkan dulu di sini. Kata kerja dasarnya adalah do. Kata kerja pertamanya apa? Do or done. Dua atau das. Kata kerja keduanya? Did. Did. Kata kerja ketiganya? Done. Dan kata kerja nya? Doing. Doing. Ya. Oke, jadi pakai kata kerja ketiga ya, dan oke, jadi bagaimana ini? Mengapa Tommy belum mengerjakan tugas? Mengapa bahasa Inggrisnya apa? Why? Oke, kita terjemahkan. Why Tommy? Why? Kalau Tommy pakainya has atau have? Has. Tommy, belum mengerjakan? Hasn't. Not done. His homework atau his work. Ya, mengapa dia belum mengerjakan tugasnya? Ya, seperti ini. Atau kata not-nya ini bisa dimasukkan ke has, ya, menjadi seperti ini. Ya, why? Hasn't Tommy ya, dan his work, His homework yet. yet. Ini kan sebuah pertanyaan ya, jadi harus dijawab. Jawabannya bagaimana? Mama belum dia mama dah pintar. Dia mengerjakan PR, itu belum mengerjakan PR karena apa misalnya? Jadi he dan his work, yes, because, karena apa? Misalnya. He was sick. Oke, because he is atau Busy. he has been sick ya. Tommy is because diare. Ya, Dia jadi malas. dia mengerjakan PR karena dia sakit. Ya? Dia Jadi sakit. seperti itu teman-teman, tugas kalian nanti adalah menerjemahkan 12 kalimat di bawah ini, dan kalau dia berupa pertanyaan, maka dia harus dijawab ya. Ingat pertanyaan ada dua, ada yang pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, seperti nomor 8 dan nomor 5, ya, juga nomor 3, ada juga yang jawaban yang harus berupa informasi, seperti nomor 2 dan nomor 9 ya. Jadi seperti itu. Oke, ini saya kirimkan fungsinya dan contohnya. Dan soal atau kalimat yang harus kalian terjemahkan 1 sampai 12 saja. Tulis di buku kok, Mister. Enggak, tulis di jalan. Tulis di buku. Tulis di atas saya. Bisa ditembak. Alright. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Yang nomor 1 sampai 12 saja yang ditulis di buku. Tulis bahasa Indonesianya dulu, terus di bawahnya bahasa Inggrisnya. Ya, nanti kalian berikan, kalau sudah benar semua, maka nanti kalian saya izinkan untuk upload di portal assignment. Topiknya adalah present perfect. Ya. Oke, is there any question? Ada pertanyaan terkait tugasnya? No questions. No question. Oke, silahkan dikerjakan. Boleh menutup kamera atau bahkan boleh zoom out, boleh keluar dulu. Ya. Untuk yang zoom dari rumah. Saya tunggu sampai jam 1 waktu Indonesia bagian tengah ya. Apakah sudah ada yang jadi? Saya harapkan sudah ada yang jadi supaya nanti bisa dijadikan contoh. Oh, cara mengerjakannya begini, gitu ya? Oke, good luck. Selamat mengerjakan. Love you. Good. Love you.